pada sekolah minggu. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini bukan hanya Lausi yang muncul saja, ada Lausi Juliani bersama dengan kita, dan juga Lausi Hana yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita di dalam pujian, dan juga ada William, dan ada adik kita Cici. Nah, pagi ini kita akan menyapa adik-adik dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa di dalam rumah Tuhan, tetapi hari ini adalah harinya Minggu, adalah harinya kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami mengajak adik-adik semuanya, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dan sekalipun kita tidak bisa keluar kemana-mana atau mungkin bosan di rumah, tapi biarlah kita tetap senantiasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita hari-hari, dan Tuhan masih mengasihi kita dan bersama dengan kita. Amin. Amin. Takut. Mana mau sembunyi di mana ya? Halo Nana, selamat pagi. Apa kabar Nana? Sehat? Kamu kenapa? Aku tutup wajahmu. Kenapa? Aku tunduk kali. Takut. Nana takut apa ya? Karena takut virus corona. Kenapa sembunyi terus di rumah? Karena takut sama virus. Nana, jangan terlalu takut sama virus. Yang penting kita harus tetap di rumah aja. Adik-adik pun juga ya, tetap di rumah aja ya. Lalu jaga kebersihan. Kau sering-sering cuci tangan. Lalu jaga kesehatan. Nanti kalau mau keluar harus bersama dengan papa mama kita keluar lalu pakai masker. Ya Nana, jadi nggak usah takut. Lalu kita harus ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Masih ingat nggak cerita lo seminggu yang lalu? Iya, Ya, adik-adik masih ingat? Masih kan? Ada berapa tulah-tulahnya? Ada 10 kan? Nah, ada 10 tulah terjadi di Mesir. Tetapi bangsa Israel, mereka baik-baik saja karena dipelihara Tuhan. Jadi Nana pun juga pasti dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan. Adik-adik juga, adik-adik yang di rumah pun pasti dipelihara Tuhan. Jadi jangan takut ya Nana, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjagai kita. Jadi kita pun Nana harus terus berdoa kepada Tuhan. Oke Nah? Oke, langsung. Nah, sekarang ini Lausa akan mengajak Nana untuk berdoa bersama ya. Lalu kita akan dengarkan cerita ya, firman Tuhan ya. Ya Nah? Ya adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa bersama ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, menjagai kami, menolong kami. Ketika COVID-19 tiba, kami begitu takut, kami begitu gelisah. Tapi ketika kami percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kami, hati kami menjadi penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan ajari kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur. Amin. Nah, Nana, ini harus mau cerita bahwa ada 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Nana masih ingat nggak? Nah, 10 tulah apa saja, Nah? Wah, banyak. Nah, banyak. Bisa sebutkan untuk Lausa satu tulah? Masih ingat? Kira-kira tulah. Ada air menjadi darah. Iya, ada kata, ada gelap gulita, seluruh
dikasihinya. Siapa itu? Yaitu orang-orang Israel. Mereka sama sekali tidak mendapat tulah itu. Mereka hidup dalam keadaan aman, keadaan baik-baik saja loh. Nah, di sana di tanah Mesir, orang-orang Mesir menghadapi tulah-tulah itu, tapi mereka ini baik-baik saja. Mereka hidup aman, hidup nyaman. Wah, itu hebatnya. Jadi, Nana dan adik-adik semuanya di rumah, nah kita akan pun juga dijaga tuh oleh Tuhan itu. Oke? Jadi jangan terlalu takut, jangan takut ya, tapi percaya dan berserah kepada Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, sebelum Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10, nah, masih ingat nggak tulah yang ke-10? Apa itu? Kematian anak sulung. Iya, kematian anak sulung Raja Firaun, anak sulung orang-orang Mesir, bahkan sampai kepada ternak-ternaknya, sapi, domba, kambing, semua anak sulung itu semuanya meninggal. Nah, tapi ada yang terkasih, sebelum itu terjadi, nah Tuhan Allah datang kepada Musa. Nah, Tuhan Allah datang kepada Musa lalu berkata kepada Musa, Musa, kasih tahu kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Apa yang Tuhan kasih tahu? Tuhan kasih tahu kepada Musa. Musa kasih tahu kepada pemimpin bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Nah, Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka kan keluar dari tanah Mesir, mau menyelamatkan mereka. Tapi Tuhan katakan kepada dia, ada satu perintah loh. Nah, Nana mau tahu nggak perintahnya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Ada yang tahu perintahnya? Nah, perintahnya yaitu Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel, mereka harus ambil seekor domba. Mereka harus ambil seekor domba. Lalu domba itu bukan domba asal-asalan, tapi domba itu harus domba yang suci, tak bercacat, Nana, tak bercacat. Domba ini dia domba yang sempurna sekali, tak ada luka, tak ada sakit. Dan domba ini adalah domba yang sehat. Dan domba ini, nah ini disembeli lalu darahnya itu dioleskan. Darahnya itu dioleskan di tiangnya, di tiang atas dengan kiri kanannya itu dioleskan. Tuhan suruh gitu. Nah, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi, nah darahnya itu dioleskan di tiang-tiang, lalu dagingnya itu dipanggang, lalu mereka bisa makan bersama. Sesudah itu, nah mereka harus menunggu perintah Tuhan selanjutnya. Nah, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, mereka orang Israel cepat-cepatlah mereka lakukan. Lalu setiap rumah orang Israel, mereka cepat-cepat ambil dombanya, lalu disembelih, lalu oleskan darahnya di tiang-tiang itu. Nah, semuanya melakukannya. Semua orang Israel melakukannya. Lalu sampai malam hari ketika mereka beristirahat, waktu tengah malam, Nana tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi langsung? Yang terjadi adalah datanglah Allah melewati kota Mesir itu. Melewati kota Mesir lalu melihat setiap rumah yang ada tanda darah. Tanda darah itu loh. Iya, benar. Tanda darah yang dioleskan di tiang itu. Tuhan melewatinya karena Tuhan tahu ini adalah rumah anaknya, rumah umatnya, rumah orang Israel. Jadi Tuhan melewatinya. Tapi ketika melewati rumah-rumah yang tidak ada tanda itu, tidak ada tanda darah, dan adik-adik, Tuhan mematikan semua anak-anak sulungnya. Mati? Iya. Dibunuh, iya. Karena itu ngeri kan? Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena Firaun gak mau taat kepada Tuhan. Dia sombong. Dia gak mau percaya. Tuhan suruh dia izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berarti harus taat ya, Iya, kita harus taat. Tuhan ya. Iya, benar. Seperti orang Israel. Tuhan suruh dia oleskan darah di tiang pintu itu. Mereka lakukan. Dan akhirnya mereka selamat. Tapi mereka ini orang Firaun, orang Mesir, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya setiap rumah-rumah orang Mesir, termasuk Firaun dan ternaknya, anak sulung, babi, sapi, domba, segala macam, semuanya meninggal. Semuanya mati. Iya, benar. Anak-anak manusia juga mati. Makanya setiap rumah-rumah semua ada suara tangisan. Ngeri sekali. Nah, ada dia yang terkasih. Tahu nggak? Ketika terjadi itu, Firaun semuanya menyesal sekali. Mereka menyesal sekali. Lalu cepat-cepat dia suruh pengawalnya panggil Musa.
Nah, Nana tahu nggak? Dia panggil Musa untuk apa? Dia panggil Musa, cepat-cepat kasih tahu kepada Musa. Musa, sekarang ini pergilah dari sini. Pergilah di tanah Mesir ini. Cepatlah keluar dari tanah Mesir. Bersama dengan orang Israel, bersama dengan semua ternak-ternaknya, keluarlah dari bangsa Mesir. Dia sikap sombong. Siapa Tuhan itu? Aku nggak percaya. Tapi sekarang ini setelah 10 tahun terjadi dan akhirnya anak sulungnya pun mati, disitu dia sadar bahwa memang Allah Israel itu hebat. Nah, kita hebat. iya, jadi adik-adik yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang besar. Jadi kalau kita Allah kita hebat, kita nggak usah takut, ya kan? Nah, jadi adik-adik yang terkasih, nah Tuhan kita Tuhan yang hebat. Jadi karena itu, wah, orang-orang Israel mereka cepat-cepatlah berkemas-kemas barangnya. Lalu, nah, orang Mesir memberikan kepada mereka ada emas, kain-kain, barang-barang untuk mereka supaya mereka nanti di perjalanan mereka bisa menggunakannya. Wah, nah adik-adik, siapa yang hebat? Tuhan kita. Tuhan yang melakukan semuanya itu. Kalau tanpa Tuhan, orang-orang Israel masih tetap di dalam tanah Mesir, masih di dalam negeri perbudakan itu. Tapi karena Tuhan yang bekerja, karena Tuhan yang hebat, yang besar itu, akhirnya orang-orang Israel itu diselamatkan oleh Tuhan dan mereka diselamatkan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir dan akhirnya, wah, mereka sungguh senang, sukacita, mereka senang sekali. Iya, nah ya adik-adik terkasih, Nana. Jadi sekarang ini kita ada di dalam COVID-19 ini memang agak susah, tapi kita harus tahu bahwa ada Allah yang hebat, oke? Ada Allah yang maha kuasa. Dia pasti menyelamatkan kita, menolong kita, menjaga kita. Jadi Nana harus percaya, oke? Nah, adik-adik di rumah pun juga harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia pasti melindungi, menjaga kita. Amin. Nah, adik-adik langsung mengajak adik-adik untuk baca satu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 121 ayat 5. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu langsung udah ajari satu bagian. Jadi kita hari ini kita membaca satu ayat full ya. Kita membaca bersama ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi kita bacakan sama-sama ya. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi adik-adik terkasih, Nana, Tuhanlah penjaga kita, oke? Dan Tuhanlah naungan kita. Ya, sama seperti ketika hujan, yang menaungi kita adalah payung. Nah, seperti ini. Ketika hujan, ketika panas terik matahari, yang menaungi kita adalah adanya rumah. Nah, demikian juga sekarang ini kita menghadapi ini. Nah, kita harus tahu bahwa naungan kita adalah Tuhan. Tuhan menaungi kita. Bahkan Tuhan berjalan di sebelah kanan Nana, di sebelah kanan adik-adik, menjaga, menuntun adik-adik, dan adik-adik senantiasa dipeliharanya. Amin. Oke, nah sekarang ini kita berdoa bersama ya adik-adik ya. Ayo kita langsung lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang baik. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan Tuhan juga menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami karena kematian Yesus di atas kayu salib, kami dibebaskan, kami hidup bebas. Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya bahwa di tengah-tengah masa COVID-19 ini, Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi, menyelamatkan kami, dan suatu hari Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa kami orang yang dikasihi Tuhan akan senantiasa di bawah naungan Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan. Berkatilah adik-adik semuanya yang di rumah. Berkatilah semuanya, biarlah semuanya hidup sehat, hidup penuh dengan sukacita, dan ketika menghadapi ujian, biarlah Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan, tambahkan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jadi adik-adik yang sedang ujian, oke lah, kami ucapkan, langsung kami ucapkan selamat ujian. Oke, cayo ya adik-adik ya. Oke, ya kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Langsung mengajak adik-adik semuanya, ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita mengucapkannya bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik terkasih, nah inilah selesailah ibadah kita, dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik semuanya ya. Oke, Sampai jumpa. sampai jumpa di minggu depan.